yang telah ditentukan, menyalakan kamera, serta menonaktifkan mikrofon pada acara. Acara akan segera dimulai dalam beberapa saat. Teman-teman, kita tunggu beberapa menit lagi untuk pembicara masuk ke Zoom meeting kita ya. Terima kasih. Baik, Bung Theo. Untuk para peserta, teman-teman semua, kami juga mengingatkan bahwa teman-teman untuk tetap mengikuti tata tertib yang telah kami bagikan di grup. Yang pertama, bahwa para peserta wajib menyalakan kamera serta menggunakan display nama yang sesuai dengan nama asli. Kemudian, kecuali ada kendala teman-teman yang terkendala oleh sinyal, dipersilakan untuk tidak menyalakan kamera, namun tetap menggunakan display nama yang sesuai. Kedua, setiap peserta diharapkan bersikap yang sopan ketika menyalakan kamera. Tiga, harap mematikan mikrofon ketika MC, moderator, maupun pembicara sedang berbicara. Dan yang keempat, ketika sesi diskusi, harap para peserta yang hendak bertanya maupun memberikan pendapatnya dapat mengangkat tangan terlebih dahulu dengan membuat emoji raise hand yang tersedia di Zoom, ataupun jika terkendala bisa menyampaikannya melalui chat room yang ada di Zoom. Terima kasih. Izin Bung Teo. Ini saya lagi di jalan ini mau vaksin, jadi nggak bisa nyalain kamera dulu. Baik, Bung Onel, terima kasih. Tidak masalah.
Baik, kepada MC, boleh silakan untuk dimulai acaranya karena sudah hadir bersama kita Bang Kurnia Ramadana. Kepada MC, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mary Mutiara, selaku Master of Ceremony pada acara Beda Pikir Jilid 1, Tes Wawasan Kebangsaan, Pilih Negara atau Agama. Sebelum saya melanjutkan, saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan selamat datang lagi kepada para pembicara yang sudah hadir, Romo Beni Susetio dan Bapak Kurnia Ramadana SH, Bung Dupwi Sola Sriptura selaku moderator, Ketua Gemini FAUI periode 2021, Bung Mataniari Anugrah Buta Barat, Ketua Pelaksana Beda Pikir Jilid 1, Bung Fridolin Theodori, beserta seluruh panitia yang telah hadir pada diskusi hari ini, dan seluruh peserta yang telah hadir pada diskusi hari ini. Berbicara mengenai Beda Pikir kita pada hari ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, Panitia Beda Pikir Jilid 1, untuk dapat menyelenggarakan acara ini yang dihadiri oleh peserta-peserta serta moderator yang begitu hebatnya. Ditambah lagi dengan kehadiran Bung dan Sarina sekalian yang berpartisipasi sebagai peserta dalam acara ini. Pada siang hari ini, Beda Pikir Gemini FAUI mengangkat tema terkait ideologi Pancasila dengan latar belakang isu penyelenggaraan TWK di KPK yang menuai polemik, dengan tujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa maupun masyarakat luas pada umumnya mengenai ideologi Pancasila. Kegiatan diskusi pada hari ini membawakan nilai inklusif yang menekankan partisipasi masyarakat luas dan berkolaborasi dengan pembicara-pembicara yang ahli dalam isu yang dibawa, sehingga informasi yang disampaikan dapat menjadi lebih akurat dan edukatif. Kami juga memberitahukan kepada para peserta diskusi publik ini bahwa panitia sudah menyiapkan hadiah menarik di akhir acara bagi para peserta yang dinilai mengikuti acara dengan baik serta aktif dalam diskusi. Baik, dalam rangkaian sesi selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada panitia teknis dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Sebelum melanjutkan, belum lengkap rasanya apabila kita belum mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Beda Pikir Jilid 1, Tes Wawasan Kebangsaan Pilih Negara atau Agama. Kepada Bung Fridolin Theodori selaku Ketua Pelaksana dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktu yang telah dipersilakan kepada saya untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya selaku Ketua Panitia mewakili panitia secara keseluruhan ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara kami, Romo Beni dan Bang Kurnia Ramadana yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini dalam acara Beda Pikir yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Komisariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelenggarakan diskusi ini yang dihadirkan oleh para pembicara yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Kami berharap melalui diskusi ini, para peserta dapat memahami lebih dalam lagi apa makna ideologi bangsa kita, Pancasila, dan bagaimana pluralisme itu seharusnya dapat menjadi kekuatan bangsa kita, dapat menjadi nation power kita, yang tidak dimiliki oleh banyak bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dan lebih lanjut lagi, kami berharap bahwa melalui diskusi ini pula dapat lahir pemikiran-pemikiran, dapat lahir ide-ide yang sifatnya kontributif bagi kemajuan peradaban bangsa kita. Saya sedikit ingin mengutip kalimat dari Bung Karno. Beliau pernah berkata demikian, saya lebih suka pemuda yang merokok minum kopi sambil berdiskusi tentang bangsa dibandingkan pemuda kutu buku yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, dari kutipan ini bukan soal merokok atau minum kopinya ya teman-teman, namun dari kutipan Bung Karno ini kita dapat menginterpretasikan ya bahwa kita terutamanya kaum-kaum intelektual yang masih beruntung dapat mengecap bangku pendidikan, diharapkan dapat memberikan kontribusi, dapat memberikan sumbangsi nyata dengan ilmu-ilmu, dengan wawasan yang kita miliki. Dengan ilmu dan wawasan yang kita miliki ini, bagaimana kita dapat menemukan cara kita dapat memajukan bangsa kita, apa yang dapat kita lakukan, dan lain sebagainya. Dan salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan berdiskusi dengan banyak orang, dengan beragam latar belakang keilmuan, untuk dapat memajukan bangsa kita. Dan melalui diskusi pula, kita dapat memahami suatu permasalahan secara lebih komprehensif, dan ketika kita sudah memahami suatu permasalahan secara komprehensif, kita dapat menemukan solusi secara bijak dan tepat. Oleh karena itu, kepada para peserta diskusi, ayo kita berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Merdeka, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bung Tio atas kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua GMNI FAUI 2021, Bu Mataniani Hutabara, yang sekaligus akan membuka secara resmi diskusi publik kita pada hari ini. Kepada Bung Ari, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, Merdeka. Yang terhormat kepada pembicara pada hari ini, Romo Beni Susetio, kepada Bang Kurnia Ramadana, dan selamat siang untuk kita semua, peserta, panitia yang sudah menyiapkan acara pada hari ini. Terima kasih telah mau menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pada hari ini. Setiap bangsa mengalami proses pendewasannya masing-masing, termasuk Indonesia, yang pada hari ini kita mengalami banyak pandangan yang berbeda mengenai Pancasila. Pada hari ini kita mendapati tantangan bahwa Pancasila dan agama di dalam tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan di KPK. Oleh karena itu, kami dari GMNI FAUI tergerak untuk mengadakan sebuah diskusi yang ilmiah untuk mencari titik terang dari permasalahan ini. Akhir kata, saya ingin sekali berterima kasih kepada para pembicara, panitia, dan peserta yang telah hadir pada siang ini. Mari kita berdiskusi, mari kita bertukar pikiran, dan mari kita bersama-sama menemukan titik terang untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Dengan ini, acara Bedah Pikir Jilid 1 resmi dibuka. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ari atas kata sambutannya. Selain mendengar dari sambutan setelah diskusi publik ini dibuka, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang kita akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Moderator kita pada hari ini adalah salah satu anggota dari GMNI FAUI. Sebelum saya menyalahkan jalannya kepada Bung Dukui selaku moderator, izinkan saya membacakan dokumen CV moderator kita pada hari ini.
Bung Tubuis bernama panjang Bung Tubuis Sola Scriptura merupakan mahasiswa FAUI angkatan 2019. Saat ini, Bung tengah menempuh studinya di semester 5 dan saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis Mahkamah Mahasiswa UI. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai bedah pikir jilid 1 tes wawasan kebangsaan, pilih negara atau agama. Kepada Bung Tubuis, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk MC kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan memberi sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, sepertinya isu-isu belakangan mengenai KPK sudah marak kita dengar. Mungkin para peserta hadirin di sini hadir karena ingin mendengar lebih lanjut seperti yang bagaimana Saudara Bung Ari katakan mengenai KPK ini ataupun TWK yang sudah sangat suatu isu yang familiar mungkin didengar. Mulai dari masalah KPK bergaya hidup mewah sampai isu kelompok radikal di kalangan pegawai KPK membuat ada isu yang memberikan opini yang spesifik seperti bagaimana berjalannya ASN kita ini ataupun aparatur negara kita. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita tidak mengulik isu-isu yang mungkin familiar ini, tapi lebih spesifik lagi ke tes wawasan kebangsaan. Di mana pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, pelaksanaan TWK ini menjadi polemik yang sangat besar. Beberapa pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK. Yang mempertanyakan ini merupakan materi yang diujikan ini sangat tidak etis, seperti asesor itu bertanya hal-hal pribadi. Salah seorang pegawai wanita menyatakan bahwa dirinya ditanyai kesediaannya melepas hijab demi bangsa dan negara. Bahwa ada pegawai KPK yang mengaku bahwa dirinya diminta juga untuk memilih antara antara Pancasila atau Al-Quran. Nah, sungguh menarik ini. Pertanyaan yang sudah diberikan kepada ASN ini bisa kita bahas dan diskusikan melalui pembicara-pembicara materi yang sungguh hebat juga pastinya. Dan juga pada ideologi kita Pancasila ini yang bisa kita lihat mendalam, apakah ideologi Pancasila merupakan ideologi yang bertentangan dengan keyakinan suatu agama tertentu di Indonesia atau bukan. Nah, GMIN FAUI pada hari ini melaksanakan bedah pikir yang bertemakan tes wawasan kebangsaan, pilih negara atau agama, dengan tujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu serta permasalahan mengenai tes wawasan kebangsaan ini. Bidang ideologi GMIN FAUI juga kegiatan ini menerapkan nilai inklusif, menekankan partisipasi masyarakat luas dan berkolaborasi dengan pihak ketiga sebagai ahli dalam isu yang dibawa sehingga informasi yang disampaikan lebih akurat dan edukatif. Mari kita langsung, saya akan coba membacakan CV daripada kedua pembicara kita yang akan membawa materi. Pertama ada Bang Kurnia Ramadana SH. Bang Kurnia Ramadana merupakan seorang full-time researcher di Indonesia Corruption Watch. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atau USU yang lulus pada tahun 2015, di mana saat masa kuliah, Bang Kurnia sudah pernah menjabat sebagai anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, serta menjadi koordinator Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Basket Universitas Sumatera Utara. Bang Kurnia juga pernah mengikuti Master Camp, Kema Penyuluhan Anti Korupsi KPK, dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA Peradi. Selain itu, Bang Kurnia juga rajin menulis catatan kritis atau artikel populis tentang pemerintah di berbagai media massa. Selanjutnya, kita ada pembicara kedua, yaitu Romo Beni Susetio. Romo Beni merupakan alumni Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi atau STFT Widya Sasana Malang tahun 1996. Beliau seorang pastor muda yang pengusung gerakan moral bangsa. Romo Beni ini juga tergabung dalam Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan. Aktivisme Romo Beni dimulai saat ia ditempatkan di Paroki Situbondo. Penempatan Romo Beni di Paroki Situbondo hanya berselang sepekan setelah terjadinya kerusuhan hebat di kota santri ini. Sedikitnya selusin gereja dibakar habis termasuk gereja Katolik Situbondo. Romo Beni yang baru beberapa hari ditabiskan menjadi pastor diamanatkan oleh Uskup Malang MGR HJS Pandoyo Putro atau CHARM juga untuk membantu membangun persaudaraan sejati dengan para tokoh dan kaum muslim di Situbondo dan Bondowoso. Penugasan ini membuat punya banyak pengalaman baru, bertemu dengan para kiai dan berkunjung di beberapa pesantren. Beliau pun menggelar sejumlah
acara bersama KH Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid. Baik, tanpa kita menunggu lebih lama lagi, kita langsung saja kepada Bang Kurnia untuk dipersilakan membawa materi kita pada hari ini. Silakan Bang Kurnia. Ya, terdengar suara saya, Mas? Terdengar, Bang. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman GMNI yang telah berkenan mengundang Indonesia Corruption Watch pada diskusi siang hari ini dengan tema yang sebenarnya masih sangat relevan untuk dibincangkan lebih lanjut dan menjadi pusat perhatian masyarakat sekurang-kurangnya sejak awal bulan Mei, 4 bulan yang lalu. Jadi sudah 4 bulan sebenarnya isu tentang KPK, terutama tes wawasan kebangsaan menjadi diskursus hangat di tengah masyarakat. Yang saya hormati, Romo Beni dan teman-teman semua, saya akan memulai dari apa yang terjadi di internal KPK sebelum masuk lebih lanjut pada tes wawasan kebangsaan. Saya masih ingat betul, semua bermula di tahun 2019. Ada 2 isu besar, teman-teman, di tahun 2019 yang menggoncang lembaga anti korupsi, yaitu KPK. Isu pertama adalah proses seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan pimpinan hari ini, yang mana bagi saya pribadi merupakan pimpinan terburuk sepanjang sejarah KPK. Yang kedua, di akhir tahun kita dihadapkan dengan perubahan legislasi kelembagaan KPK dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2019, yang mana secara formil maupun material banyak sekali persoalan di sana. Sehingga akibat 2 tindakan tersebut, karena semuanya bermula pada konteks kebijakan negara. Pimpinan KPK adalah dihasilkan dari proses seleksi yang ada keterlibatan Presiden dan juga DPR. Begitu pula perubahan Undang-Undang KPK. Jadi, kondisi hari ini kita tahu siapa yang membidani, begitu. Dan di tahun 2020, begitu banyak kontroversi yang dilakukan oleh KPK. Alih-alih mereka bisa memperlihatkan prestasi sebagaimana yang lazim kita lihat pada periode sebelumnya, namun yang terlihat oleh masyarakat berbagai isu negatif yang dihasilkan oleh KPK hari ini. Baik dari sisi performa penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan lain sebagainya. Apa dampaknya, teman-teman? Dampaknya di tahun 2020 ada sekitar 7 sampai 8 lembaga survei yang mengonfirmasi persepsi publik selama ini. Lembaga survei itu menyebutkan ada degradasi kepercayaan masyarakat kepada KPK. Tentu ini menjadi hal yang baru, fenomena yang baru, sebab sebelumnya sejak era Abraham Samad, Chandra Hamzah, Agus Raharjo, tingkat kepercayaan masyarakat selalu tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, teman-teman, ada satu lembaga survei yang mengatakan tingkat kepercayaan Polri lebih tinggi daripada KPK. Jadi sudah sekian parah itu sebenarnya kondisi KPK sekarang. Dan tadi sebenarnya sudah beberapa disampaikan bagaimana rentetan pelanggaran etik dilakukan oleh pimpinan KPK. Saya ambil contoh misalnya, Ketua KPK tahun 2020 terbukti melanggar kode etik karena menunjukkan gaya hidup hedonisme. Itu yang hedonisme itu adalah bahasa yang ada, diksi yang ada di dalam peraturan Dewan Pengawas nomor 2 tahun 2020. Apakah itu pelanggaran etik pertama Ketua KPK? Tentu tidak. Di tahun 2019, dia juga terbukti melanggar kode etik
saat menjabat sebagai Deputi Penindakan karena bertemu dengan salah seorang kepala daerah yang sedang berperkara di KPK. Jadi 2019 bukannya bertaubat, malah diulangi pelanggaran kode etiknya. Selanjutnya yang pekan lalu, yang kita lihat bagaimana Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, berhasil mengikuti jejak Ketua KPK, melanggar kode etik juga. Ini kondisinya sangat parah, teman-teman, karena Wakil Ketua KPK menjalani komunikasi, mengadakan komunikasi dengan seseorang yang sudah atau yang sedang berperkara di KPK. Kalau teman-teman membaca di pemberitaan itu kan jelas sekali transkrip utama pembicaraan tersebut. Berbicara tentang perkara. Bahkan Wakil Pimpinan KPK, Bu Lili Pintauli, memberikan kontak seorang pengacara kepada mantan wali kota Tanjung Balai tersebut. Maka dari itu timbul anekdot di tengah masyarakat. Jadi kalau ada koruptor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kalau ingin mencari pengacara, silakan hubungi Lili Pintauli Siregar. Dia siap untuk memberikan kontak para pengacara. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, persepsi negatif seperti itu. Nah, ada yang unik, teman-teman. Ini satu step lagi sebelum saya masuk ke tes wawasan kebangsaan. Ada satu yang unik. Jadi kalau teman-teman buka di Undang-Undang KPK baru, ada satu klausula yang berbeda dengan Undang-Undang KPK sebelumnya terkait dengan pimpinan KPK. Apa itu? Di pasal 32 Undang-Undang 19 tahun 2019 disebutkan begini. Pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan atas perbuatan tercela. Di Undang-Undang KPK lama itu tidak ada. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah seorang pimpinan KPK yang terbukti melanggar kode etik dapat kita anggap sebagai melakukan perbuatan tercela? Kalau teman-teman lihat perbuatan tercela itu di Undang-Undang KPK baru, definisinya ya seperti biasa lah, banyak undang-undang, cukup jelas, padahal itu sangat multi-interpretasi. Bagi saya, itu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Maka dari itu, sebenarnya sanksi dewas itu masih terlalu rendah kemarin. Sayangnya, ini yang agak unik di KPK, teman-teman, Dewan Pengawas itu, aturan yang mereka buat sangat diskriminatif. Kenapa saya katakan sangat diskriminatif? Untuk pegawai yang melanggar kode etik, mereka bisa memberhentikan. Tapi untuk pimpinan KPK, tidak bisa memberhentikan. Paling berat itu ada dua jenis hukumannya. Yang pertama yang dikenakan kepada Ibu Lili, potongan gaji 40%. Yang kedua, merekomendasikan untuk mengundurkan diri. Maka pertanyaan lanjutannya, kalau sudah direkomendasikan, lalu orang itu tidak mau, Dewan Pengawas bisa berbuat apa? Kan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sifatnya hanya rekomendasi. Maka dari itu, saya pribadi mengusulkan aturan itu sebaiknya dihilangkan atau direvisi. Semestinya bunyi aturan itu, pimpinan KPK yang terbukti melakukan pelanggaran berat, maka Dewan Pengawas merekomendasikan kepada Presiden untuk mengeluarkan Kepres pemberhentian pimpinan KPK atas dasar pelanggaran kode etik yang mana termasuk dalam definisi perbuatan tercela. Clear seperti itu. Karena memberhentikan pimpinan KPK melalui instrumen hukum keputusan Presiden, mengangkat dan diberhentikan melalui Kepres. Nah, itu tadi sedikit soal refleksi kondisi KPK ke belakang. Nah, terkait dengan tes wawasan kebangsaan, ini menjadi polemik yang sebenarnya tidak mesti menjadi polemik. Kalau saja pimpinan KPK taat hukum, kalau saja pimpinan KPK paham akan hak asasi manusia, kalau saja pimpinan KPK mengerti apa isi putusan Mahkamah Konstitusi. Ada sejumlah persoalan dalam tes wawasan kebangsaan. Saya di sini catat ada 7, saya coba rangkai supaya singkat pemaparannya, teman-teman. Permasalahan tes wawasan kebangsaan pertama adalah ada pertentangan hukum di sana. Tes wawasan kebangsaan bagi saya pribadi itu inkonstitusional.
saya bisa terangkan itu, teman-teman. Tes wawasan kebangsaan itu adanya di dalam peraturan Komisi nomor 1 tahun 2021. Kita beberapa orang di sini kuliah di Fakultas Hukum tentu memahami regulasi yang sifatnya khusus harus ada cantolan hukumnya. Apakah di undang-undang mengatur itu? Sayangnya tidak diatur lebih lanjut. Jadi Perkom 1 itu tidak ada di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019, terutama soal tes wawasan kebangsaan. Karena sifatnya adalah pengalihan status, bukan assessment, bukan perekrutan. Dan juga teman-teman, ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nanti saya akan ulas juga putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi di tahun 2019 yang lalu diajukan, itu jelas sekali menyebutkan bahwa alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan hak-hak kepegawaian. Faktanya hari ini ada 75 orang, 18 sudah mengikuti pembinaan lagi di Universitas Pertahanan, 57 lagi tidak mengikuti itu. Jadi mereka hak-haknya sudah pasti dirugikan dengan ada tes wawasan kebangsaan. Itu pertama soal pertentangan hukum, teman-teman. Yang kedua, kita masih ingat di pertengahan bulan Mei yang lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan pendapat soal tes wawasan kebangsaan. Apa kata Presiden saat itu? Presiden menyitir pendapat Mahkamah Konstitusi dan menegaskan tes wawasan kebangsaan tidak serta-merta digunakan untuk memberhentikan pegawai KPK. Clear sekali pesan Presiden. Tapi faktanya apa? Pimpinan KPK bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara membangkang atas pendapat itu. Padahal teman-teman, Kepala BKN itu merupakan pembantu Presiden. Pembantu mestinya mendengarkan kata majikannya. Saya menggunakan kata itu supaya dapat dipahami ya teman-teman. Karena Kepala BKN itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. KPK suka tidak suka secara administrasi sekarang berada di bawah eksekutif. Meskipun saya tidak sepakat dengan itu, tapi faktanya hari ini hitam di atas putihnya ya pasal 3 Undang-Undang KPK, KPK sudah tidak lagi independen. Maka dari itu, berbagai kebijakan administratif mesti mengacu pada pendapat Presiden. Itu permasalahan kedua soal pembangkangan Presiden, teman-teman. Maka dari itu, dalam konteks yang kedua ini, kami, Koalisi Masyarakat Sipil, merekomendasikan kepada Presiden agar segera memecat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut. Karena bukan tidak mungkin pembangkangan ini akan terus-menerus diulangi pada masa mendatang. Nah, yang ketiga, teman-teman, ada fenomena yang menarik dalam tes wawasan kebangsaan ini. Saya merasa, saya seperti deja vu dalam kondisi ini, karena persis kondisinya seperti Capim KPK dan revisi Undang-Undang KPK. Apa itu, teman-teman? Adanya pendengung di media sosial atau buzzer. Teman-teman, coba cek saja media sosial tentang tes wawasan kebangsaan, luar biasa fitnah dilancarkan mereka kepada KPK. Tidak hanya kepada KPK, kepada organisasi masyarakat sipil yang juga turut mengadvokasi TWK, mereka hajar juga. Jadi saya menduga pelakunya kurang lebih sama sebenarnya dengan revisi Undang-Undang KPK dan Capim KPK sebelumnya. Selain dari isu pendengung, ada praktik peretasan di tengah isu tes wawasan kebangsaan. Di kantor saya sendiri ada 8-9 orang yang handphonenya diretas ketika menyelenggarakan diskusi tes wawasan kebangsaan. Rekan saya tiba-tiba aplikasi ojek online-nya diretas, tiba-tiba di depan rumahnya ada puluhan ojek online datang. Saat itu dia sedang menjadi moderator acara diskusi tersebut. Nah, apa pesan dari pendengung dan hacker ini, teman-teman? Saya pribadi menduga tes wawasan kebangsaan ini adalah kolaborasi antara pejabat tinggi KPK dengan kelompok tertentu. Pertanyaannya,
Apakah negara tahu pelakunya? Saya yakin betul negara tahu pelakunya. Persoalannya mau atau tidak mau membuka ini semua. Jadi bukan persoalan mampu atau tidak mampu. Peretasan itu kan bukan delik aduan, teman-teman. Sementara pemberitaannya sudah sangat masif. Teknologi penegak hukum kita canggih kurang canggih sebenarnya. Jadi sangat mudah untuk men-track siapa sebenarnya pelakunya. Tapi sayangnya itu tidak dilakukan. Nah, pasca penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan, teman-teman, sejumlah pegawai KPK melaporkan ke instansi negara, yaitu Ombudsman Republik Indonesia, yang kedua Komnas HAM. Selang waktu berjalan, dua institusi negara itu mengeluarkan hasil investigasi atau penyelidikan. Apa hasilnya? Tes wawasan kebangsaan ini terbukti maladministrasi, terbukti melanggar hukum, terbukti melanggar hak asasi manusia. Saya ambil beberapa contoh besar temuannya, teman-teman. Misalnya yang pertama, Ombudsman mengatakan Perkom 1 2021 yang ada tes wawasan kebangsaan itu, ternyata teman-teman, tes wawasan kebangsaan itu adalah pasal yang diselundupkan. Kenapa saya katakan diselundupkan? Karena tiba-tiba muncul di akhir pembahasan Perkom 1 2021. Sebelumnya tidak ada perbincangan tentang tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya, tidak ada sosialisasi di internal KPK. Apa efeknya? Ketika tidak ada sosialisasi, tidak ada forum tukar pikiran, tidak ada diskursus yang terbangun. Poin-poin apa saja yang menjadi keberatan pegawai sehingga bisa didiskusikan dengan pimpinan KPK. Semakin jelas ini adalah upaya untuk hal-hal yang negatif karena tidak berani untuk diedarkan ke seluruh pegawai KPK. Jangankan di KPK, teman-teman, di kantor saya saja kalau ada peraturan baru itu pasti di-email ke seluruh pegawai ICW untuk dimintai pendapat, apalagi sekelas lembaga negara. Selanjutnya, teman-teman, ini yang paling fatal, teman-teman. Ternyata BKN yang diajak kerjasama dengan KPK tidak kompeten menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan. Mereka tidak punya tools, mereka tidak punya perangkat. Dalam benak mereka, tes wawasan kebangsaan ini seperti tes CPNS. Tentu berbeda, teman-teman. Karena tes ini diikuti bukan masyarakat ingin masuk ke KPK, tapi pegawai KPK ingin beralih status. Saya belum masuk ke pertanyaan-pertanyaan absurdnya, teman-teman ya. Jadi secara formil, itu temuan dari Ombudsman. Yang paling fatal dari yang ketiga tadi, teman-teman, ternyata ada praktik backdate kontrak di tengah penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan. Bayangkan, begitu banyak praktik korupsi yang diungkap oleh KPK, melandaskan pada kontrak-kontrak backdate. Nah, sekarang KPK yang melaksanakan kontrak backdate. Tentu ini adalah praktik yang sangat-sangat memalukan bagi lembaga sekaliber KPK. Itu temuan Ombudsman, teman-teman. Temuan Komnas HAM lebih parah lagi. Pertanyaannya terbukti diskriminatif. Tadi sudah disampaikan soal ditanya apakah memilih Al-Quran atau Pancasila. Mudah-mudahan teman-teman sempat nonton ya tayangan Aiman di Kompas TV. Saat itu mengundang Firly Bahuri, Ketua KPK. Dia saja bingung menjawabnya. Terbata-bata disuruh pilih Al-Quran atau Pancasila. Karena memang sesuatu yang tidak bisa disandingkan dan tidak relevan dengan isu pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK mengatakan kita tidak tahu menahu soal pertanyaan yang ramai dibincangkan di media. Lebih salah lagi kalau dia ngomong itu. Pimpinan KPK, penanggung jawab utama kelembagaan, kok tidak tahu pertanyaan yang sudah menjadi diskursus hangat di tengah masyarakat. Selain dari itu, yang juga aneh, teman-teman, terjadi di KPK, ada stigmatisasi di sana. Ada pelabelan untuk menentukan apakah orang ini layak untuk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Apa stigmanya? Dikatakan Taliban.
mudah-mudahan Taliban Afghanistan tidak tahu ya isu ini ya. Kalau nggak bisa bahaya juga itu pimpinan KPK kalau terdengar Taliban digunakan untuk menstigma pegawai-pegawai KPK. Nah, sayangnya teman-teman, penegak hukum justru percaya dengan isu-isu yang tidak benar, isu-isu yang hoax. Pimpinan KPK ternyata tidak ubahnya seperti buzzer mereka yang mempercayai isu-isu Taliban dan lain sebagainya ada di KPK. Nah, selain Komnas HAM dan Ombudsman, ada yang menarik. Pegawai KPK, teman-teman, meminta hasil tes mereka kepada Kesekjenan KPK. Apa yang dikatakan KPK, mereka tidak mau memberikan hasil tesnya. Teman-teman, kalau kita semua ikut suatu tes misalnya, di sini saya lihat namanya Mas Mataniari. Saya tidak bisa meminta hasil tes Mas Mataniari ini. Tapi saya bisa untuk meminta tes untuk diri saya sendiri. Itu yang tertera dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalian tidak bisa melihat hasil tes teman kalian, tapi kalian bisa lihat hasil tes kalian sendiri. Itu pun tidak diberikan oleh KPK. Jadi mereka bingung sekarang, dikatakan tidak memenuhi syarat, indikator merah, tidak bisa dibina, seolah-olah lebih berbahaya daripada teroris, tapi hasil tesnya nggak diberikan. Jadi ini merupakan kejahatan yang sangat terstruktur sistematis dikenakan terhadap sejumlah pegawai KPK. Itu 7 permasalahannya, teman-teman. Lalu apa solusinya? Ini menjadi bagian terakhir. Apa solusinya? Solusinya adalah 2. Yang pertama, Presiden harus melantik 57 atau 75 pegawai KPK. Apakah ini ada dasar hukumnya, teman-teman? Ada. Coba teman-teman lihat peraturan pemerintah soal aparatur sipil negara, Presiden adalah pembina tertinggi kepegawaian dan berhak untuk melantik atau memberhentikan pegawai sipil, pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Jadi, konstruksi hukumnya, teman-teman, Presiden itu memberikan mandat kepada Kesekjenan untuk mengelola birokrasi, terutama melantik pegawai-pegawai KPK. Tatkala ditemukan pelanggaran, maka Presiden bisa take over kewenangan itu, melantik sejumlah pegawai KPK. Apa pelanggarannya? Pelanggarannya adalah putusan Ombudsman dan Komnas HAM. Kan kita tidak mungkin lagi kritisi itu. Itu adalah lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang. Kecuali misalnya yang mengatakan TWK itu bermasalah bukan lembaga negara. Itu yang pertama. Lalu apa yang kedua, teman-teman? Presiden harus mengevaluasi pimpinan KPK. Bahkan kalau saya ditanya apa yang harus dilakukan kepada pimpinan KPK, saya mendorong Presiden memecat Firly Bahuri. Itu solusi yang paling konkret untuk mengatasi isu KPK hari ini. Atas dasar apa pemecatannya? Tadi soal perbuatan tercela itu diatur kok di dalam undang-undang. Bukan sesuatu yang di luar hukum. Kenapa ini penting, teman-teman? Bagi saya pribadi, bagi ICW, advokasi tes wawasan kebangsaan ini bukan soal menyelamatkan Novel Baswedan, bukan soal menyelamatkan Yudi Purnomo Harahap. Advokasi tes wawasan kebangsaan ini adalah untuk memastikan ke depan KPK tidak digunakan sebagai alat-alat politik dari pimpinan KPK, dan pimpinan KPK tidak sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan untuk KPK, karena ini berimplikasi pada masa depan pemberantasan korupsi. Jangan lupa, teman-teman, indeks persepsi korupsi kita tuh anjlok di tahun 2020. Jadi kalau pemerintah mengatakan pemerintah tidak mungkin memperkuat KPK, bullshit itu namanya. Kenapa bullshit? Karena jelas sudah ada penelitiannya. Indeks persepsi korupsi itu digunakan di semua negara untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah. Apa pemerintah katakan saat itu? Revisi Undang-Undang KPK tidak mungkin memperlemah KPK. Pimpinan KPK yang baru pasti akan memperkuat KPK. Faktanya, IPK kita anjlok,
dua pimpinan yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo ternyata melanggar kode etik. Berarti siapa yang benar? Masyarakat ini kan sebenarnya sudah sering kita utarakan masyarakat dulu di tahun 2019. Jangan pilih pimpinan yang bermasalah, tetap saja dipilih, akhirnya mempermalukan wajah presiden sendiri. Itu pendapat saya menyikapi soal KPK hari ini. Jadi ke depan teman-teman, masih ada waktu sampai tanggal 1 November, sebelum nanti 75 atau 57 itu diberhentikan dari KPK, maka dari itu bagi saya penting untuk kita ingatkan Presiden untuk menjaga konsistensi ucapannya di bulan Mei kemarin. Kalau dia konsisten, tentu dia akan melantik puluhan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Saya rasa itu. Mas, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, baik Bang Kurnia, terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa. Mungkin ada sedikit pertanyaan ya pribadi. Tadi ada menarik di awal-awal pembicaraan, Abang menyinggung mengenai posisi KPK yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana menurut Abang sendiri, sebenarnya kan berdasarkan undang-undang dan hukumnya sendiri, legalitasnya itu KPK hadir karena mosi tidak percaya pada jaksa. Yang sebenarnya posisi jaksa sebenarnya yang memperkarakan atau menyelesaikan masalah korupsi itu sendiri, Bang. Berarti kalau misalnya kita sendiri sudah gak percaya sama KPK yang sebelumnya lahir dari gak percaya sama jaksa lagi, jadi kita percaya sama gimana lagi nih, Bang? Kita membentuk badan lembaga independen lagi atau bagaimana, Bang? Atau ada badan pengawasan lagi? Mungkin boleh pendapatnya Bang Kurnia. Iya, yang pertama kita harus memahami bahwa situasi yang terjadi hari ini akibat kekeliruan politik hukum negara soal pemberantasan korupsi. Ada banyak undang-undang yang dibutuhkan oleh penegak hukum, bukan hanya KPK. Ada undang-undang perampasan aset, pembatasan transaksi uang kartal, revisi undang-undang tipikor, tapi apa yang mereka kerjakan? Mereka sibuk dengan agenda penggembosan KPK melalui revisi undang-undang KPK, sibuk dengan investasi, dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Minerba. Padahal teman-teman, problem utama investasi hari ini adalah kepastian hukum yang di dalamnya ada soal pemberantasan korupsi. Jadi kalau pemberantasan korupsinya dilemahkan, sebenarnya sedang mengundang investor yang mana? Investor yang hitam atau investor yang putih? Nah, selain dari itu, lalu apa yang bisa kita proyeksikan ke depan? Bagi saya, kekeliruan kebijakan politik DPR dan pemerintah, mau tidak mau, yang bisa menyelamatkan KPK ketika ada pergantian kekuasaan. Saya sudah se-hopeless itu, teman-teman. Apalagi yang mau diharapkan dari pemerintah saat ini untuk mendukung pemberantasan korupsi? Kalau mendukung tidak mungkin direvisi Undang-Undang KPK. Kalau mendukung tidak mungkin Firly Bahuri dipilih. Sederhana saja indikator untuk membantah ucapan pemerintah mendukung upaya pemberantasan korupsi. Persoalan siapa yang dipilih, yaitu bagaimana penilaian kita semua. Bagaimana kita melihat, karena gini, Pak Jokowi itu sebelum menjadi presiden menuangkan kalimat yang sangat bagus, yang sangat komprehensif dalam Nawacita. Teman-teman buka sekarang di Google, Nawacita poin 4. Memperkuat agenda pemberantasan korupsi, mendukung reformasi hukum. Pertanyaan saya, apakah itu terlaksana? Jawaban saya tentu tidak 100%. Presiden di akhir tahun 2019 memberikan gerasi kepada koruptor Anas Makmun. Alasannya apa? Alasannya tua dan sudah sakit-sakitan. Pertanyaan saya, apakah yang tua dan sakit-sakitan hanya Anas Makmun? Dengan kejahatan luar biasa, kejahatan korupsi, kenapa diberikan gerasi? Selain dari itu, kita bisa lihat kebijakan pencegahan KPK. Teman-teman mungkin tahu sekarang KPK lagi sibuk untuk merekam narapidana, memberikan testimoni agar tidak melakukan korupsi masyarakat. Ini kan kebijakan-kebijakan yang absurd, teman-teman. Begitu banyak tokoh agama, begitu banyak tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa,
yang bisa dimintai testimoni. Kenapa harus koruptor? Ada 270 juta rakyat Indonesia ini. Kenapa tidak dimintai testimoni dari korban korupsi misal? Dari mana kita lihat kualitas KPK hari ini? Coba lihat tuntutan Edi Prabowo, Menteri Kelautan. Coba cek pasalnya pasal berapa, bisa dihukum berapa, tuntutan KPK berapa. KPK adalah representasi negara. KPK adalah representasi korban. Pasal 12 yang dituntut oleh KPK terhadap Edi Prabowo itu memungkinkan hukuman seumur hidup. Minimalnya 4 tahun. Berapa yang dituntut ke Edi Prabowo? 5 tahun, teman-teman. Segitulah kualitas KPK hari ini. Jadi kalau ke depan ada diskusi misalnya, ada orang protes ke KPK, KPK menuntut rendah, orang itu yang salah. Orang itu berekspektasi terlalu tinggi sama KPK, itu yang salah. Juliari Batubara misalnya, berapa tuntutannya? Hanya 11 tahun. Bahkan KPK berani bilang, ini tuntutan paling tinggi untuk menteri-menteri. Jadi betapa sesat berpikirnya pimpinan KPK hari ini. Saya tidak tahu memang sengaja tersesat atau bagaimana. Maka dari itu, OTT KPK pun merosot tajam, teman-teman. Harun Masiku sampai hari ini tidak ketemu. Saya tidak tahu diksi yang paling tepat itu KPK tidak mampu atau tidak mau menangkap Harun Masiku. Saya lebih sepakat tidak mau. Tidak mungkin lembaga seperti KPK yang bisa mendeteksi Nazarudin di Kolombia dalam waktu kurang dari 1 tahun kalau saya tidak salah, tapi mendeteksi Harun Masiku yang saya yakin 31 orang di forum Zoom ini tahun 2018 tidak ada yang tahu siapa Harun Masiku. Saya tidak tahu dia itu siapa. Tapi kenapa ujuk-ujuk bisa timbul ke tengah masyarakat, menjadi tersangka, tidak bisa diringkus oleh KPK? Dugaan saya ya, karena kalau ditangkap Harun Masiku, ada petinggi partai politik yang bisa tersangkut di sana. Teman-teman bisa membaca Tempo untuk mengetahui siapa yang saya maksud. Itu saya rasa, Mas. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Bang Kurnia, tadi pendapat cukup menarik. Berarti bisa saya highlight di sini dari keseluruhan kronologi dan juga penyampaian legalitas dan juga itu semua hanya drama politik ya, Bang ya. Baik, terima kasih Bang Kurnia. Mungkin tanpa memperpanjang lagi, kita lanjut saja ke pembicara kedua kita, kepada Romo. Dipersilakan. Ya, makasih waktunya. Salam merdeka. Ya, kalau kita bicara tentang ideologi Pancasila itu tidak hanya menjadi ideologi, falsafat, pandangan hidup, tapi menurut saya ideologi Pancasila itu harus menjadi praksis dalam kehidupan sehari-hari dan pengambil kebijakan publik. Karena bagaimana Pancasila itu menjadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, perilaku setiap pengambil keputusan dan setiap insan yang ada di Indonesia. Nah, problem kita menghadapi persoalan internasi nilai-nilai Pancasila itu apa menjadi keutamaan, arate atau tidak. Ini yang membutuhkan satu proses yang tidak didoktrin. Tapi bagaimana ada ekosistem bahwa nilai Pancasila itu menjadi arus kebijakan publik. Selama reformasi kita harus jujur, ekosistem itu nggak ada. Jarang pejabat publik yang bicara tentang nilai-nilai Pancasila, baru setelah akhir-akhir ini. Akhirnya Pancasila itu tidak menjadi ideologi yang mampu diaplikasikan dalam kebijakan publik. Pancasila itu digali kok dari nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur bangsa, nilai kultur dan budaya. Jadi Pancasila itu tidak ada bertentangan dengan agama, justru memperkuat nilai-nilai agama. Karena mengapa sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa? Menurut Bung Hatta, ketuhanan Yang Maha Esa itu kan sebuah kompromis di mana tokoh-tokoh besar Islam, Legowo menyebut 7 kata itu setelah Bung Hatta melobi Hasan dari Aceh, kemudian disetujui oleh NU dan Muhammadiyah. Dan Bung Hatta menjelaskan apa makna ketuhanan Yang Maha Esa itu tauhid. Kedaulatan itu di tangan Tuhan. Maka ketuhanan Yang Maha Esa itu harus menjadi pengetahuan takut akan Tuhan. Kalau orang memiliki nilai ketuhanan Yang Maha Esa, dia akan menghargai martabat kemanusiaan.
maka orang berlaku adil, jujur, integritas, tidak berbohong, tidak menipu. Itu kan konsekuensi ketakutan akan Tuhan. Lah, ketakutan akan Tuhan itu, orang yang menyintai kemanusiaan, dia tidak akan menghancurkan martabat kemanusiaan. Maka dia tidak akan menebar fitnah, tidak akan menebar kebencian yang sekarang muncul di media sosial, dan tidak mengolok-olok agama orang lain. Bahkan dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, maka dia menjaga roh persatuan. Roh persatuan hanya bisa terjadi kalau ada titik temu di mana tidak ada minoritas mayoritas, disitulah titik temu di mana kesepakatan. Maka prinsip egaliter, musyawarah mufakat itu menjadi titik temu, dan itu menjadi ciri demokrasi kita. Nah, demokrasi kita ini kan bukan demokrasi yang saat ini terjadi, yaitu demokrasi yang menurut saya sudah sedikit karena perubahan dari Undang-Undang Dasar, ya demokrasi kita ini menjadi tidak jelas sistemnya presidensil atau sistem parlemen. Nah, ini sebuah proses demokrasi yang harus kita akui, dan ini harus direfleksi lagi. Lah, prinsip musyawarah mufakat titik temu itulah yang disebut adil. Adil itu apa sih? Hak dan kewajiban. Lah, problem kita menghadapi situasi sekarang ini adalah ketika Pancasila tidak menjadi arate. Keutamaan hidup berbangsa bernegara. Ini tantangan kita. Lah, maka ke depan bagaimana memperkuat nilai-nilai agama yang inklusif, nilai-nilai agama yang humanis, nilai-nilai agama yang moderasi itu menjadi kekuatan kita. Karena setiap insan manusia di Indonesia harusnya mengerti Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama pengambil kebijakan publik. Nah, kalau kita melihat regulasi kita, banyak hal bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena dalam regulasi itu kan pertarungan politik. Dalam pertarungan politik, realitas politik itu kalau Anda belajar ilmu politik, ya kalah menang. Kalah menang ditentukan oleh vote suara. Pertanyaan kita, apakah ini sesuai dengan demokrasi Pancasila atau tidak? Nah, ini teman-teman yang harus mengaji. Maka perlu kajian-kajian ilmiah untuk mendalami bagaimana demokrasi yang sesuai dengan konsep Pancasila. Bagaimana ekonomi yang sesuai dengan Pancasila. Bagaimana nilai-nilai luhur bangsa pendidikan yang sesuai dengan ini. Nah, inilah proses transisi demokrasi yang dimana kita jujur saja, tidak lagi kita ini memiliki pemikiran-pemikiran seperti bapak bangsa ini. Kita itu mandek loh dalam pemikiran skala polemik kebudayaan antara takdir Salih Sabana dengan Armin Paneh. Takdir waktu itu mengatakan Indonesia maju kiblat ke barat, ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi. Armin Paneh mengatakan enggak, tetap kita ke timur. Timur itu spiritual, bagaimana nilai luhur bangsa, kultural. Tetapi mengapa kita tidak mencari titik temu? Sehingga terjadi dialektika. Lah, proses kemandekan inilah yang sebenarnya membuat kita hari-hari ini tidak menemukan solusi terhadap problem-problem yang seperti gunung es ini. Lah, inilah peranan mahasiswa termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI. Jadi menurut saya, diskusi ke depan itu kita harus mulai mencari sebuah proses demokrasisasi yang sesuai dengan nilai Pancasila itu yang bagaimana dengan tantangan global kita. Nah, tantangan global kita apa? Franciscus Bacon, filsuf abad 14 itu sudah mengatakan, siapa yang menguasai teknologi, komunikasi, informasi, dia menguasai dunia. Ini kira-kira kita kuasai. Lah, zaman digital ini, kebenaran itu sulit lagi dilihat apakah benar atau tidak, karena kebenaran ditentukan oleh persepsi. Maka kita harus kritis melihat semua kebenaran itu dalam suatu nilai. Kekurangan kita, ketidakmampuan kita memiliki budaya kritis. Lah, budaya kritis ini hanya dimiliki kalau orang-orang kita memiliki jiwa merdeka. Soekarno, Hatta, Tan Malaka, itu semua dididik dalam sebuah pendidikan filosofi dan humanisme. Sehingga kemampuan pikir mereka, cakrawala, cukup mampu membuka wawasan. Lah, ke depan adik-adik, kita mulai berrefleksi. Saya tidak akan jawab, tapi refleksi. Berproses pembatinan nilai Pancasila itu hanya mungkin kalau terjadi habitualisasi. Habitualisasi itu adalah bagaimana Pancasila menjadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, berelasi, tiga kekuatan.
pengambil keputusan negara, karena negara itu yang membuat regulasi peraturan. Kedua, pasar, mekanisme pasar ini bagaimana? Nggak bisa dong pasar ini terlalu dominasi sekarang ini, mengatur negara dan publik. Nah, ketiga, partisipasi publik, yaitu masyarakat yang cerdas, masyarakat yang punya nalar, masyarakat punya yang disebut saya budaya tanding. Itulah demokrasi baru sehat. Lah kalau fungsi silang negara, pasar, dan warga tidak terjadi, ya akan terjadilah seperti ini, situasi seperti ini. Maka politik akhirnya tergantung siapa yang menguasai. Kalau faktor dominasi ekonomi yang kuat pasar, ya setir untuk kepentingan pasar. Lah kita melihat refleksinya itu lebih dalam menurut saya, tidak hanya sekedar kita bicara tentang kasus demi kasus. Menurut saya ke depan kita bicara tentang bagaimana keadaban bangsa ini harus kita mulai persiapkan, karena kita sudah 76 tahun merdeka. Mari kita menyongsong kemerdekaan ini dengan membangun kesadaran proses kehidupan berbangsa dengan berbangsa bernegara ini, sehingga nilai Pancasila itu tidak sekedar hafalan, dia tidak ada sedoktrinal, tapi Pancasila menjadi living ideologi, ideologi yang menghidupi publik sehingga dia menjadi kebijakan publik. Lah, intinya begini, teman-teman. Dalam proses demokrasi memang butuh sebuah proses yang panjang. Akhirnya demokrasi dibutuhkan kematangan kedewasaan kita dalam olah pikir dan olah emosional. Karena demokrasi membutuhkan proses dan nilai-nilai demokrasi harus dicari dengan ciri khas bangsa sendiri, yaitu ideologi Pancasila. Selama Pancasila belum menjadi payung dalam demokrasi ini, maka sistem kita mengalami kekaburan. Nah, sistem yang kabur itulah mudah sekali dimanipulasi oleh kepentingan, tergantung siapa yang memiliki kepentingan dominasi. Dan disinilah rawan manipulasi. Terima kasih, mohon maaf bila tidak sesuai dengan yang diminta. Baik, terima kasih Romo untuk penjelasannya tadi, pemberian materinya, sungguh menarik. Tapi mungkin ada pertanyaan kepada Romo sendiri. Kan mungkin benar gambaran besarnya kita memiliki pendidikan dan dialektika kita lebih mengarah kepada gambaran besar, harapannya ke depan. Tapi mungkin karena topik pada webinar pada hari ini juga merupakan tentang KPK nih Romo. Mungkin boleh ya Romo, saya bertanya nih, jikalau misalnya tadi pembahasannya ada pertanyaan yang memilih agama atau Pancasila gitu. Nah sebenarnya kan kita, kalau yang saya tangkap tadi itu Romo menyatakan Pancasila sama agama itu selaras ya, Romo. Nah itu bagaimana orang yang kurang pendapatnya atau malahan menganggap bahwasannya itu pernyataan tadi, premis tadi itu mensekularisasi agama gitu. Gimana? Nah, gini, saya nggak berani menjawab itu, tapi kalau saya pribadi menjawab, ya saya akan jawab bahwa justru nilai agama itu memperkuat Pancasila, itu selesai episodonya. Ini kan kemampuan kita berargumentasi. Jadi menurut saya nggak mau polemik ini karena ini bukan bidang saya. Sehingga saya itu sudah sejak awal, saya tidak mau masuk dalam politik pragmatisme, tapi saya bicara tentang nilai. Kalau saya jawab begitu. Baik, Romo, baik. Jadi dia bisa terselesaikan karena dia memang selaras pada hakikatnya ya. Ya. Baik. Mungkin jadi untuk bisa saya highlight ya, bahwasannya di sini Romo menyatakan itu semua Pancasila ataupun hubungan dengan agama tidak memiliki konflik ya di dalamnya. Justru nilai-nilai agama itu memperkuat agama karena Soekarno itu menggali dari situ. Jadi kalau Anda belajar sejarah, Soekarno dibuang di Inde, dia ketemu dengan para pater-pater SPD. Di situ dia mendapatkan tentang humanisme, bagaimana kemanusiaan itu memuliakan Tuhan. Tetapi kan Soekarno juga muridnya Cokro. Cokro itu kan seorang ideolognya Muhammadiyah. Dan Soekarno bergaul juga dengan nasionalisme, jadi nggak bisa diragukan. Jadi justru nilai-nilai Pancasila itu digali dari nilai agama, budaya, adat istiadat, dan nilai leluhur. Jadi agama itu jangan hanya dilihat dengan 7 agama, dengan agama yang formal, agama adat banyak juga. Itu agama itu kan juga tidak dilihat hanya dalam sisi agama religion, tapi agama lokal banyak.
Dan itu ratusan agama yang sudah lama tumbuh di bumi pertiwi, dan nilai-nilai ketuhanan itu sifatnya universal. Jadi kalau Anda menyintai nama Tuhan, ya punya pengetahuan Tuhan, pengetahuan takut akan Tuhan apa? Ya Anda punya tabula rasa. Tabula rasa itu orang takut kalau melakukan korupsi, manipulasi, berlaku tidak benar, tidak sewenang-wenangnya, tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi itu yang menjadi habitualisasinya. Lah itu yang kita temukan di dalam pejabat publik kita. Lihat Soekarno, sampai masa tuanya, dia nggak punya harta. Semua hartanya di istana dia lepas, dan dia hanya bawa satu baju. Lihat Hatta, itulah orang-orang menjadi ketuanya. Hatta sampai dia wafat, cita-cita membawa sepatu beli aja nggak dapat. Mengapa orang-orang dulu punya integritas itu? Karena itu nilai ketuhanan Maha Esa itu dibatinkan dalam perilaku hidupnya, internalisasi. Lah ini yang sebenarnya utama hidup berpancasila itu seperti itu. Baik, terima kasih pada Romo penjelasannya sampai ke John Locke ya, tabula rasa, sungguh menarik. Baik, pada Romo Beni. Mungkin kita lanjut saja kepada sesi diskusi mungkin supaya menghidupkan lagi suasana interaktif dan dialektikanya seperti yang Romo sampaikan. Mungkin dipersilakan untuk para peserta jika ingin bertanya melalui via chat ataupun mau raise hand menggunakan emoji raise hand, dan mulai on mic setelah dipersilakan dan ditujukan kepada pembicara satu atau dua. Dipersilakan untuk para peserta, dan juga kembali diingatkan bahwasanya kita ada peserta terbaik. Baik, jadi bisa untuk aktif jika ada yang ingin aktif supaya bisa kita nominasikan. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk Bung Fridolin jika ingin bertanya. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya tujukan kepada Bung Kurnia Ramadana. Pertanyaannya mungkin seperti ini, Bung. Bahwa ketika diadakannya TWK di KPK itu adalah sebagai ada argumen yang menyatakan bahwa upaya untuk menyortir atau melihat apakah para pegawai itu memiliki kecintaan terhadap bangsa, apakah mempunyai jiwa nasionalisme, apakah dia termasuk ke dalam kaum yang radikal. Nah, saya ingin mendapat pendapat dari Bang Kurnia saja sih, bagaimana Bang Kurnia berpendapat atas pendapat argumen yang menyatakan bahwa TWK itu ya sudah lazim dilakukan untuk mengetahui apakah pegawai KPK itu nasionalisme, mempunyai jiwa yang taat terhadap pemerintahan dan bukan kaum radikalis. Demikian saja, Bang. Terima kasih. Langsung dijawab atau gimana? Boleh dipersilakan untuk Bang Kurnia. Iya, saya sangat meyakini bahwa yang disampaikan tadi itu benar ya. Ada proses screening yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap sejumlah pegawai KPK. Mari kita lihat bagaimana profil dari mereka semua. Beberapa orang itu adalah penyelidik dan penyidik perkara-perkara besar. Misalnya, dua kasus yang menjadi atensi masyarakat hari ini. Tadi sudah sempat saya singgung sebenarnya, kasus suap ekspor benih lobster. Penyidiknya diberhentikan. Penyidik perkara
korupsi suap bansos, 2 penyidiknya. 1 orang adalah Kasatgas Penyidikan Bansos. Beberapa orang di antara 75 adalah orang-orang yang memeriksa pelanggaran etik Firly Bahuri dulu ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan. 75 pegawai KPK tersebut diantaranya adalah pengurus utama struktural wadah pegawai KPK yang selama ini dikenal lantang untuk melawan upaya pelemahan terhadap institusi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan KPK, tidak hanya Firly Bahuri, tapi sejak zaman dahulu itu selalu mereka lawan. Dan juga kalau kita cermati lagi, mereka adalah penyidik-penyidik perkara korupsi yang melibatkan penegak hukum. Misalnya, ada yang pernah menangani perkara simulator SIM. Tersangkanya Inspektur Jenderal Joko Susilo. Sempat juga beberapa orang itu menangani perkara korupsi yang melibatkan calon Kapolri, Budi Gunawan, yang saat ini menjabat sebagai Badan Intelijen Negara. Apakah itu ada kaitannya semua? Tentu itu yang harus ditanyakan, meskipun saya sudah yakin tidak akan dijawab oleh pimpinan KPK. Tapi saya meyakini itu menjadi hal yang benar. Ada screening di sana, ada nama-nama yang sudah ditandain sejak awal, berbahaya bagi, saya yakin bukan berbahaya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi ada bahaya bagi agenda mereka di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu juga kaitan dengan stigmatisasi tadi yang saya sampaikan, menjadi temuan menarik dari Komnas HAM. Kita juga mengajak teman-teman, sejumlah ada sekitar 70-an guru besar dari beberapa universitas, termasuk Universitas Indonesia, ada beberapa orang yang mana menyebutkan TWK ini memang bermasalah. Ada sejumlah tokoh masyarakat yang sudah berbicara soal itu, tapi masih saja pimpinan KPK mencari-cari celah untuk bisa tetap memberhentikan mereka semua. Jadi bagi saya pemberantasan korupsi ke depan tidak akan menarik lagi. Jadi coba bayangkan teman-teman, polemik Joko Chandra di tahun 2020. Pribadi lebih suka ngikutin advokasi Joko Chandra daripada ngikutin KPK. Karena di KPK udah nggak ada isu lagi, nggak ada, ya bayangkan masyarakat membuat aksi teatrikal, melaser, teman-teman pasti tahu ya, laser dari teman-teman Greenpeace berani jujur pecat. Kalau dulu KPK itu dilindungi oleh masyarakat, sekarang kan masyarakat dilaporkan ke polisi sama KPK. Padahal yang melaser itu adalah organisasi yang selalu menjadi terdepan untuk menjaga KPK saat dilemahkan oleh negara. Jadi itu teman-teman, tentu kita mengharapkan ada dukungan dari seluruh elemen organisasi, tokoh untuk melihat kembali bagaimana masa depan pemberantasan korupsi. Tahun 2019 kita sudah melakukan aksi reformasi di korupsi. Sebentar lagi tanggal 24, 2 tahun peringatan reformasi di korupsi. 5 orang saudara kita tewas saat itu. Jadi mari kita refleksikan kembali apakah 2 tahun ini berubah setelah diingatkan atau sebenarnya makin menjadi-jadi para oligark baik yang berjubah pemerintah ataupun yang di luar pemerintah. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya Bung Kurnia. Bagaimana Bung Fridolin? Mungkin saya ingin memberikan pertanyaan lanjutan saja ya, boleh ya? Silakan. Tadi Bang Kurnia itu berbicara terkait agenda. Nah, mungkin kita tahu juga di masyarakat sudah menjadi rahasia umum bahwa ada asumsi bahwa di dalam KPK sendiri ada kelompok-kelompok yang dianggap punya agendanya sendiri di luar dari agenda
KPK secara keseluruhan. Ya kita tahulah yang disebut kelompok-kelompok Taliban tersebut, di mana kelompok-kelompok tersebut kita tahu bahwa kasus-kasus korupsi di Indonesia ini cukup banyak, dan tentu KPK dengan keterbatasannya pasti tidak bisa menangani sekaligus seluruh kasus yang terjadi. Namun ada kelompok-kelompok tertentu ini yang menargetkan kasus-kasus tertentu yang bisa dibilang sepertinya kok mereka mengincar kasus-kasus yang dekat dengan pemerintah, dekat dengan partai-partai yang sedang berkuasa, dan ada yang cukup menarik itu ketika soal kasus korupsi pengadaan tanah di Pemprov DKI yang dinilai KPK kok tidak bergerak secepat dengan kasus-kasus yang lainnya. Nah, tanggapan dari Bang Kurnia gimana, Bang? Ya, menarik nih pertanyaannya. Saya jawab gini ya, teman-teman. Jangankan penegak hukum, masyarakat, kalau mengetahui ada tindak pidana, ketika tidak melaporkan ke penegak hukum, maka kita bisa dipidana. Kan itu logika hukum dasarnya. Apalagi penegak hukum. Ketika ada perkara yang dianggap sudah memenuhi Undang-Undang Tipikor, kalau tidak ditindak, KPK-nya yang salah. Apakah KPK itu tebang pilih? KPK tebang pilih. Apa maksud tebang pilih itu? Skala prioritas. Mereka punya cetak biru lembaga, penindakan ke depan, ingin menyasar quote-and-quote sektor mana aja. Tentu sektor yang paling dekat dengan masyarakat. Kita harus memahami, sebelum saya masuk tadi soal kelompok-kelompok, kita harus memahami bahwa SDM KPK terbatas. Kadangkala, teman-teman, kadangkala, masyarakat lupa bahwa penegak hukum yang bisa menggunakan Undang-Undang Tipikor bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada Kejaksaan Republik Indonesia, ada Kepolisian Republik Indonesia. Keterkaitannya apa? Keterkaitannya soal sumber daya manusia secara kuantitas. Penyidik KPK kurang dari 200 orang. Berapa laporan yang dihadapi? 2.000 orang. 2.000 laporan. 6.000 laporan setiap tahun. Misalnya, saya pakai contoh kasus yang tadi, lahan DKI misalnya. Ada 2 pelapor, saya misalnya melaporkan kasus korupsi di Jalan Kalibata. Sana teriak, tidak ditangani, terus saya teriak juga, mana nih Kalibata kok nggak dikerjain, apakah itu salah? Sama dua-dua. Tapi kan persoalan apakah penyidik mereka sedang tidak menangani perkara sehingga bisa masuk ke perkara lanjutan. Selanjutnya, teman-teman, satu satgas di KPK, sependek pengetahuan saya, isinya 5-6 orang, mereka menangani beberapa perkara. Saya ambil contoh yang saya tahu ya, karena sudah terungkap juga di media. Mas Novel Baswedan, dia menangani perkara suap Nur Hadi, dia menangani kasus suap ekspor benih lobster. Bayangkan, 2 kasus ini melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung dan Menteri aktif. Apakah konsentrasinya tidak terpecah? Pasti terpecah, manusiawi. Jadi, yang harus tanyakan ke KPK adalah, apalagi tambah dengan dampak TWK ya, teman-teman. Ada kekurangan penyidik, sudah kekurangan penyidik, ditambah lagi dikurangi penyidik berdasarkan tes wawasan kebangsaan. Jadi bagi saya, KPK tebang pilih harus tebang pilih. Semua negara yang berhasil tebang pilih skala prioritas. Jadi justru aneh ketika penyidik perkara bansos itu diberhentikan. Tidak mungkin kan kasus bansos tidak menjadi skala prioritas di KPK. Saya belum masuk pada kejanggalan-kejanggalan kasus bansos, sangat banyak sekali di sana. Lalu terkait dengan yang saya khawatirkan, teman-teman, jangan sampai justru KPK dengan kepemimpinan Firly Bahuri dijadikan alat politik untuk menghajar orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah hari ini. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi selama ini kalau KPK itu meringkus menteri aktif, apakah KPK itu salah? Tentu cara pandang yang berbeda.
KPK menindak pemerintah bukan ingin mempermalukan pemerintah. Itu upaya KPK untuk memastikan pemerintah itu terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya ambil satu contoh lagi. Gimana kalau KPK meringkus korupsi, ternyata korupsinya hanya puluhan juta. Apakah itu salah? Saya ambil contoh, kasus Jaksa. Pernah di OTT KPK, kalau saya tidak salah jumlahnya kurang dari 50 juta. Secara kuantitas, itu memang rendah. Memang korupsi kecil. Tapi korupsi itu dilakukan terhadap penegak hukum. Saya misalnya nyuap jaksa 5 juta, secara kuantitas kecil, tapi dampak terhadap penegakan hukum, magnitud korupsi itu yang diambil oleh KPK. Tentu dengan skala kerugian negara di bawah 1 miliar, sebagaimana diatur di pasal 11 Undang-Undang KPK. Lalu soal kelompok. Apakah KPK, di internal KPK ada kelompok-kelompok tertentu? Ada, di semua kantor ada soal itu. Pertanyaannya, kelompok itu mengganggu kinerja KPK atau tidak? Kalau dikatakan ada, tentu pertanyaan refleksinya di bagian mana? Di kasus apa? Pendapat ini sering sekali saya dengar dulu itu misalnya dari Fahri Hamzah, dari Fadlizon, tapi sampai detik ini saya pastikan Fahri Hamzah misalnya tidak bisa membuktikan satu kasus yang bisa dikontrol oleh kelompok-kelompok tertentu KPK. Sejak KPK berdiri tahun 2003 sampai tahun 2019, tidak ada satupun OTT KPK yang tidak terbukti di persidangan. Kita di sini adalah belajar hukum pidana tentu. Kalau ada dianggap bukti yang tidak layak, tentu akan didinai oleh majelis hakim. Kalau dianggap sadapannya itu keliru, tentu hakim akan membenarkan terdakwa. Tapi faktanya apa? Ternyata semua OTT KPK terbukti secara sah dan meyakinkan tidak hanya di tingkat PN, tapi berkekuatan hukum tetap. Kalau kita mengkritik itu, bukan ke KPK larinya, kritiklah pengadilan. Kenapa pengadilan bisa menghukum orang itu? Bukan KPK-nya yang keliru. Sama seperti Dewan Pengawas, saya tidak ngerti apa fungsi Dewan Pengawas itu. Karena pengawasan KPK selama ini sudah cukup clear. Kalau dikatakan seseorang dizolimi, ditetapkan tersangka, tidak ada bukti dan lain sebagainya, loh kita kenal ada namanya forum pra-peradilan. Apakah KPK pernah kalah di peradilan? Pernah. Setia Novanto KPK kalah, Budi Gunawan KPK kalah, Ilham Sirajuddin KPK kalah. Itu mengartikan apa kekalahan itu? Ada forum koreksi di pra-peradilan. Setia Novanto juga KPK kalah di awal. Pada akhirnya KPK menang. Setelah pra-peradilan ada forum persidangan yang menguji alat bukti, kesaksian, dan lain sebagainya. Jadi, saya agak kurang sependapat dan sulit untuk berdebat ilmiah ketika ada seseorang yang mengatakan sadapan KPK asal-asal tidak ada kaitan disadap dan lain sebagainya. Jadi ya, apalagi kalau yang ngomong itu orang hukum ya, tentu bisa kita berdebat di sana. Kalau orang itu bisa membuktikan, sudah dari tahun berapa Pak Fahri Hamzah itu mengatakan itu, harusnya kan bisa ada satu-satu saja bukti konkret yang bisa menegaskan itu. Kadang-kadang pemerintah dan DPR itu mengkritisi KPK, tapi kepolisian sama kejaksaan nggak pernah mereka kritisi. Apakah kewenangan sadapan hanya punya KPK? Tidak. Banyak lembaga bisa nyadap. Tapi kan tidak pernah dikritisi. Itu, teman-teman. Sebelumnya, teman-teman, saya mohon maaf, saya harus meninggalkan forum. Saya ada diskusi tentang Bansos di Fakultas Hukum UI Jogja dari jam 1 tadi sih sebenarnya. Jadi saya mohon izin, mohon pamit. Semoga lain kesempatan bisa berdiskusi kembali. Begitu, teman-teman. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bang Kurnia. teman-teman. Persilahkan Bang Kurnia. Terima kasih, Bang. Teman-teman semua. Siap, Ya. Mas Fridolin. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Mungkin tadi ada yang resen, tapi untuk Bang Kurnia ya. Tadi ada peserta Aji. Apakah benar peserta Aji?
Baik, kita lanjut saja berarti ke pertanyaan kepada Romo Beni. Mungkin dipersilakan untuk, maaf, langsung dipersilakan untuk on mic yang bertanya pada Bung Arthur. Oh iya, terima kasih sebelumnya untuk Bung Moderator kesempatan bertanyanya. Pertanyaan saya seperti yang sudah disebutkan oleh Bung Moderator, saya tujukan untuk Romo Beni. Sebelumnya, perkenalkan Romo Beni, nama saya Arthur Lasito Barat, saya mahasiswa sastra Inggris dari GMN UNJ. Saya setuju sekali dengan apa yang dipaparkan oleh Romo, bagaimana pemerintahan itu atau lembaga-lembaga politik praktis sejatinya itu adalah refleksi dari masyarakat kita. Jadi kalau ada praktik-praktik yang anti-demokratis atau anti-demokrasi dalam tubuh pemerintahan, ya berarti itu permasalahannya bukan cuma masalah hukum, bukan berarti saya mengecilkan peran hukum di sana atau regulasi di kasus-kasus seperti itu, namun kita juga bisa melihat dari tinjauan kebudayaan, khususnya mengingat background saya sendiri dari background sastra, yang lebih sering lihat permasalahan-permasalahan politik dan isu sosial dari tinjauan budaya dan tinjauan sosial. Dan saya rasa di sini ada sedikit, dalam masyarakat kita ada sedikit paradoks, Romo. Bagaimana di satu sisi kita sebagai penganut Pancasila, satu sisi ingin melestarikan budaya-budaya lokal kita. Budaya lokal itu bukan cuma tentang budaya agama seperti yang disebutkan oleh Romo Beni, budaya agama yang diakui, tapi juga budaya-budaya agama lokal, entah itu budaya animistik, shamanistik, dan budaya-budaya agama percayaan adat lainnya. Nah, pertanyaan saya kurang lebih seperti ini. Di satu sisi, kita ingin melestarikan budaya kita, budaya tradisi kita. Tapi ada beberapa tradisi budaya kita yang sejatinya itu bertentangan dengan spirit dari demokrasi. Khususnya budaya soal sopan santun. Yang menurut saya itu akarnya ada pada feodalisme dan tribalisme. Mungkin kalau pengalaman saya sendiri, contohnya, untuk skripsi saya di jurusan saya, sebenarnya saya ingin melakukan kritik budaya. Saya tidak akan sebutkan kritik budaya soal apa, tapi bisa saya gambarkan kritik budaya soal ketidaksetaraan perlakuan mahasiswa berdasarkan gender dan juga identitas suku dan agama. Tapi tidak akan saya secara spesifik saya jabarkan karena tidak etis. Tapi menurut dosen dan khususnya dosen pembimbing dan ketua prodi saya, hal itu harus dihindari karena tidak sesuai dengan budaya sopan santun yang sudah ada di universitas saya. Jadi di sana ada dua hal yang bertentangan. Di satu sisi saya sebagai seorang mahasiswa ingin melakukan suatu penelitian yang bersifat progresif dan demokratis, tapi di sisi lain sebagai seorang aktivis GMNI, saya juga harus patut pada adat istiadat yang sudah berlaku di Indonesia. Dalam hal ini sopan santunan, untuk tidak mengkritik suatu sistem konstruksi budaya yang sudah berlangsung secara lama. Mungkin saya rasa salah satu paradoks yang sering terjadi di masyarakat kita. Kita ingin pemerintahan kita terbuka, demokratis, tapi sendirinya di masyarakat kita banyak instansi-instansi yang bersifat masih feodalistik dan anti demokrasi. Terima kasih, Romo. Saya langsung jawab aja ya. Ya, terima kasih Mas Aktor. Sebenarnya ini problem kultural kita, Mas Aktor. Karena ini tadi saya katakan bahwa ada kesenjangan di dalam mentalitas budaya kita. Kalau kita ikat Kuncoro Ningrat itu kan ada tahapan-tahap kebudayaan. Nah, dalam Kuncoro Ningrat itu kan sebenarnya dari masyarakat Peramu, masyarakat kemudian dari masyarakat awalnya kan masyarakat itu pindah-pindah, kemudian menjadi masyarakat Peramu, kemudian masyarakat pengrajin, sampai tahap terakhir kan masyarakat itu harus memiliki ilmu pengetahuan. Lah kemampuan kita di sini masih rendah, sehingga mohon maaf saja, para akademis kita ini selalu konservatisisme. Padahal kalau di luar negeri, kita ini secara ilmu pengetahuan ya kajian-kajian kritis ini harus menjadi kajian kita. Misalnya, mohon maaf ya, September nanti pasti isu komunisme akan muncul. Tapi kan kita tidak pernah secara kritis, filsafat Marx dengan komunis itu beda. Lah ini tapi kan tidak pernah didiskusikan secara ilmiah. Mungkin teman-teman GMNI lah yang mau membeda itu supaya kemampuan olah pikir kita ini
betul-betul memiliki yang disebut oleh Bung Hatta itu kematangan berpikir sebagai bangsa. Ini nggak ada. Jadi bangsa yang matang itu, kalau bangsa itu bisa menghargai perbedaan, menerima perbedaan. Itulah musyawarah mufakat. Lah di sini pentingnya yang saya katakan proses dialektika kita mandek sejak polemik takdir Ali Sabana sama Amir Pane, kan nggak ada lagi polemik kita. Lah yang paling bahaya, apa yang diketipkan oleh Mas Susi, jangan sampai teknologi itu hanya menjadi, kita ini menjadi alat. Padahal main dimension one, manusia hanya dikendalikan oleh teknologi, istilahnya begitulah. Lah sekarang ini kan terjadi begitu. Kritik saya, kita ini tidak sampai pemikiran kritis, tapi kita ini mereduksi teknologi itu yang harusnya menjadi sarana kemajuan, peradaban, tapi kita ini hanya menjadi alat pengguna teknologi. Ini persoalan kita. Dan yang kedua, betul apa yang dikatakan Mohtar Lubis. Bangsa kita ini bangsa yang feodal. Sehingga tidak bisa menerima perubahan-perubahan secara cepat. Contoh vaksin, merah putih dan Nusantara. Itu kan menunjukkan bagaimana vaksin kemampuan anak bangsa sendiri nggak pernah diakui. Sekarang Cina nyelip, sama vaksinnya. Nanti percayalah, Cina yang diakui. Padahal sama. Kenapa? Yang dikatakan oleh Soekarno, mental elender ini. Jadi problem kita ini adalah mentalitas yang dikatakan Mohtar Lubis itu. Lah ini yang terjadi dalam akademis juga sama. Jadi mahasiswa itu tidak boleh kritis, mahasiswa tidak boleh berseberangan dengan dosen, sehingga itu konservatisisme. Sehingga skripsi, tesis kita, dokter kita itu tidak pernah menggali tentang kedalaman substansial, tetapi ya teori-teori lama, termasuk ekonomi. Ekonomi itu kan neoklasik sudah tidak lagi dipakai. Kalau kita belajar tentang Barat, Barat itu sekarang tidak lagi kapitalisme yang seperti kita gambarkan, kapitalisme industri, tidak. Kapitalisme mereka sudah mengalami transformasi. Kalau Anda belajar tentang revolusi industri, kemudian lahir ajaran sosial gereja Rerum Novarum tentang fungsi harta milik sebagai sosial, sejak itu mengapa Eropa mampu membendung komunisme? Karena Eropa memperbaiki sistem kapitalismenya itu menjadi kapitalisme sosialis. Sekarang kapitalisme meningkat lagi yang lebih bersifat ramah lingkungan dan humanis. Tapi pikiran-pikiran ini kan tidak pernah masuk ke dalam wawasan kita. Kita ini berpikir tentang kapitalisme zaman revolusi industri, padahal sudah berubah. Lah ini menurut saya tantangan kita ke depan, bagaimana media sosial itu menjadi alat yang seperti saya ada katakan, sarana untuk apa ya, membuat anak-anak muda itu lebih kritis, lebih berwacana, dan lebih mampu mengungkapkan pandangan-pandangan alternatif, sehingga kita ini menjadi bangsa yang memiliki keadaban ini. Ini problem kita. Mungkin itu Mas Aktur, mungkin Mas Aktur bisa membantah, bisa memberi argumentasi, karena ini kan diskusi, karena saya masih ada punya waktu sekitar 30 menitan lagi, setelah itu saya ada acara lagi. Dipersilakan untuk Bung Arthur. Ya, saya sebagian besar setuju dengan Romo Beni bahwa memang masyarakat kita diajarkan, dicekoki bahkan untuk maju secara iptek, tapi untuk attitude kita, terutama attitude yang bersifat kritis terhadap teknologi tersebut, itu bisa dibilang nihil. Saya juga setuju bagaimana dengan disebutkan oleh Romo Beni, kapitalisme di Eropa bisa berkembang. Terutama kalau kita lihat misalkan kasus studi di Jerman, ada suatu kapitalisme yang sering disebut sebagai Rhine kapitalismus, kapitalisme sungai Rhine. Bagaimana negara memanipulasi kapitalisme atau pasar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga rakyatnya tidak berpaling pada katakanlah ideologi radikal kiri, entah itu anarkisme ataupun komunisme, untuk dismantle state of Germany itu sendiri. Dan saya rasa itu yang dibutuhkan untuk Indonesia. Jadi kita tidak sekedar bicara soal kritik sistem pemerintahan atau kritik atau sekedar bicara soal iptek, tapi kita juga bicara soal kritik budaya dan kritik sosial, sehingga kita bisa maju bukan hanya di bidang kebudayaan, tapi juga di bidang intelektual. Ya, saya bisa melengkapi Mas Agus tadi gini loh, ilmu pengetahuan itu sebenarnya kebudayaan. Jadi kalau kita bicara kebudayaan itu bukan hanya
budaya itu hanya bentuk ekspresi, tari-menari, bentuk kesenian. Ilmu pengetahuan itu kebudayaan. Jadi kebudayaan, ilmu pengetahuan itu kan puncak kan, puncak-puncak dari kebudayaan itu. Kebudayaan itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya saintis itu, kalau kita bicara, itu kan kebudayaan masyarakat yang tumbuh. Kalau kita lihat Prosokrates dan Plato, kebudayaan mereka waktu itu kan percaya bahwa semua itu magis, bahwa semua itu benda-benda itu punya yang namanya apa ya, punya sesuatu yang magis. Tapi setelah ilmu pengetahuan mempelajari, kemudian dia bisa menjelaskan bahwa itu runtuh semuanya Prosokrates. Maka Prosokrates mulai akal budi. Lah akal budi ini akhirnya menjadi dasar ketika itu maju, ditemukan mesin uap dan ditemukan mesin cetak. Ini enggak James Watt. Lah mesin cetak ini membuat otoritas agama itu runtuh, gereja waktu itu. Karena dengan mesin cetak orang menerjemahkan kitab suci dalam bahasa lokal sehingga tidak eksklusif dimiliki oleh yang namanya dulu orang klerus. Klerus itu biarawan yang menguasai. Lah disinilah akhirnya peradaban itu maju ketika ilmu pengetahuan itu menjadi dasar dari pertimbangan. Bukan lagi pertimbangan itu sesuatu yang tidak rasional. Maka muncul filsafat rasionalitas. Lah disitulah pemikir-pemikir maju. Lah dengan rasionalitas ini demokrasi tumbuh. Maka ingat kan revolusi Prancis, revolusi Inggris, itu kan akibat dari kemajuan, akibat apa? Ya mesin uap, mesin cetak ini. Kalau nggak ada mesin cetak, dominasi kepada yang namanya satu status quo itu. Lah kalau kita maju, ya memang mau tidak mau. Peradaban itu kita harus menguasai 3 hal pokok yang dikatakan Profesor Bagor itu. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Inilah dasar dari kemajuan. Cina mampu menguasai Amerika karena 3 hal pokok ini. Jadi ke depan bangsa ini harus memiliki kebudayaan, penguasaan atas 3 hal pokok ini. Tetapi tidak melupakan nilai-nilai ideologi bangsanya. Jepang menguasai ini tapi ideologi bangsanya kuat. Cina juga kuat. Lah inilah yang harus menjadi karakter bangsa ini. Begitu Mas Akdur. Baik, bagaimana untuk Bung Arthur? Ya, setuju. Nggak ada yang saya tidak setujui. Memang kebudayaan itu memang sudah mencangkupi semuanya, teknologi, sikap sosial, dan juga intelektualitas. Semua itu produk budaya. Kalau itu saya 100% setuju sama Romo. Baik, mungkin kita lanjut lagi. Ada Bung Mataniari, dipersilakan. Oke, izin bertanya, Romo. Tadi saya sempat tertarik sedikit mengenai bahwa Pancasila kan pada dasarnya digali di nilai-nilai luhur bangsa kita. Nah, melihat TWK ini ya Romo, bahwa negara menginisiasi untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila ke masyarakat, melakukan intervensi bisa dibilang untuk menumbuhkan kembali. Nah, menurut Romo apakah perlu pemerintah melakukan intervensi seperti ini yang mengingat mungkin saja hari ini KPK yang dilakukan TWK mungkin kedepannya anak sekolah atau anak SD bisa ditanamkan nilai-nilai seperti itu. Perlukah pemerintah untuk melakukan hal itu? Mengingat kalau nilai itu sebenarnya diambil dari bangsa kita sendiri, untuk apa lagi sebenarnya ditanamkan nilai-nilai seperti itu? Terima kasih. Ya, baik Mas Natania Ari Anugrah. Sebenarnya gini, tes wawasan kebangsaan itu kan karena sebuah aturan. Semua pegawai negeri ya regulasinya itu. Nah, itu yang dikatakan Immanuel Kant. Sesuatu aturan itu ya wajib dipatuhi. Itu perintah imperatif. Karena ada aturan mekanisme itu. Kalau nggak mau jadi pegawai negeri jangan masuk. Jadi itu sesuatu, ya inilah kehidupan berbangsa bernegara itu begitu, di mana-mana ada. Jadi kalau mau masuk pegawai negeri seleksinya itu, ikutilah proses itu. Lah dalam proses itu ada asesmen, itu kan proses. Andi Mulut mengatakan asesmen nggak ada pertentangan. Jadi ini pro kontra ini biasa, wajar. Tapi yang ingin saya tegaskan, sebuah aturan ya berdasarkan undang-undang. Patuhilah undang-undang itu. Lah semua kepatuhan undang-undang itu menurut Immanuel Kant ya kewajiban setiap orang yang memang mengikutinya. Nah, yang lain saya nggak bisa saya karena bukan bidang saya.
Jadi sesuatu yang saya tidak kuasai, saya nggak berani berkomentar karena itu memang saya sadar betul karena ini saya tidak pernah mengikuti polemik itu, tetapi secara filosofinya kepatuhan itu suatu perintah. Jadi kalau itu tidak dijalankan, ya dia menyalahi undang-undang dan menyalahi perintah itu, dia kena. Itu aja sebenarnya. Baik, mungkin mengingat waktu juga karena Romo memiliki kepentingan, kita batasin sampai pada pukul 2.50 dan untuk dipersilakan kepada Bung Audi, dipersilakan untuk bertanya. Halo, selamat sore Romo. Saya mau nanya Romo, tapi bukannya dengan adanya tes kewawasan kebangsaan ini memberikan kekuatan kepada pemerintah untuk menentukan mana sebenarnya paham Pancasila yang orang-orang yang menggunakan tes ini harus dapati. Jadi semacam filter, kalau lo punya kepercayaan ini, Anda tidak boleh masuk. Tapi kalau lo ngikutin GUAS, Anda boleh masuk. Jadi kayak sebagai penentu orang-orang yang ada di sini, tapi memberikan juga ada kemungkinan korup dan mengkotak-kotakan pemikiran, Pak. Nah, itu kan gini, ini kan menyangkut persepsi ya, persepsi Anda begitu. Tetapi pembuat asesmen yang dikatakan Andi Mulu, ini tes ini kan sebenarnya sebagai parameter sejauh mana seorang pegawai negeri itu memiliki prinsip-prinsip sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri itu pertama, ideologinya jelas tidak boleh berbeda dengan pemerintah. Kedua, dia harus setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena banyak fakta harus kita akui bahwa dalam pegawai negeri banyak yang anti keragaman, anti kemajemukan, bahkan banyak juga yang radikal. Ini harus kita buka dong, jangan kita hanya melihatnya polemik ini gitu loh. Kalau kita kejebak kepada ini, kita tidak akan tahu akar masalahnya. Jadi sebenarnya tes-tes ini semua ada, di Singapura juga ada. Kalau kita mau menjadi pegawai di situ ya ada semua. Negara itu kan punya filter untuk melindungi 4 hal pokok konsensus itu. Apakah itu diperbolehkan? Ya diperbolehkan, itu kan perintah undang-undang. Jadi semua itu ada dasar undang-undang. Kalau ada misalnya ketidaksempurnaan, ya wajar itu proses, makanya disempurnakan. Jadi kalau Anda masuk pegawai negeri, ya siap-siap dengan jawaban yang saya jawab itu. Asesmen biasa jebak, iyalah mau asesmen kok. Dia ingin menggali kedalaman kita sampai mana. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan psikologi seperti itu, gampang kok jawabnya. Kalau saya menjawabnya begitu, dikejar lagi jawabnya begitu, jelas. Lah, orang punya prinsip enggak? Ideologi itu kan prinsip. Jadi ideologi itu sesuatu yang dibatinkan dalam perilaku hidupnya. Apa asesmen memberi jaminan seseorang? Ya tidak ada, itu proses. Tapi asesmen adalah suatu cara dalam ilmu psikologi untuk mengetahui karakter seseorang. Dia cocok dengan pekerjaan itu atau tidak. Sejauh saya punya kemampuan segitu aja. Nah, kalau Mas punya kemampuan lebih, ya nggak apa-apa. Karena kita kan saling belajar. Ini bukan bidang saya. Saya lebih memahami filsafatnya begitu. Baik, terima kasih kepada Romo Beni. Bagaimana mungkin karena keterbatasan waktu untuk Bung Fridolin, kami mohon maaf karena belum bisa menampung pertanyaannya. Dan baik, dari sini sebenarnya sudah cukup jelas poin stand of view daripada Romo Beni itu sendiri. Mungkin kita beralih ke closing statement. Apakah ada closing statement atau pernyataan terakhir dari Romo Beni itu sendiri mengenai topik kita pada hari ini? Jadi begini, kalau Pancasila itu mau diaktualisasikan, maka mau tidak mau kita harus benar-benar memahami sejarah bangsa kita. Dengan jas merah itulah, jangan lupa, karena dari sejarah itu kita belajar. Lah lewat sejarah itu maka kita tahu pemikiran-pemikiran bapak-bapak bangsa yang menggali Pancasila itu. Maka seorang filsuf yang namanya Petemon itu mengatakan bahwa sejarah itu nggak bisa dimanipulasi. Jadi kalau kita mau ngecek siapa sebenarnya penggali Pancasila, orang yang selalu mengupakan ide Pancasila itu siapa? Itu jelas. Jadi bukan orang yang ngeklaim. Lah, inilah pentingnya orang belajar tentang filsafat.
Karena sumber dari sumber ilmu adalah filsafat. Sehingga dalam filsafat itulah manusia akhirnya memahami sesuatu yang substansial mana yang tidak substansial. Banyak isu-isu itu tidak substansial, tetapi dijadikan isu. Maka kalau kita kejebak itu ya reaktif terus, bangsa ini tidak bisa maju, tidak bisa berkembang. Tapi masa lalu itu harus diputus, iya. Dan harus diselesaikan. Korea Selatan berhasil ketika apa? Rejim-rejim yang korup itu diputus masa lalunya, ada rekonsiliasinya, menatap masa depan. Jepang juga sama maju setelah dibom Hiroshima, dia bangun peradaban masa lalu, yaitu yang namanya Bushido, yaitu tentang samurai itu, kekerasan menjadi segala-galanya, digantikan dengan ilmu pengetahuan, maka kaisar mengirim para guru untuk belajar. Selesai. Tapi kan kita proses itu tidak jalan. Karena pergolakan. Soekarno dengan Hatta luar biasa. Kalau kita belajar dengan Soekarno-Hatta, maka dia mengirim banyak anak-anak kita belajar ke Eropa, ke Eropa Timur, ke Amerika, untuk nantinya pelajar itu menguasai teknologi komunikasi informasi, mengolah sumber daya alamnya. Tapi proses itu kan nggak lama karena pergolakan politik internasional, geopolitik waktu itu, persaingan Amerika Uni Soviet, Indonesia ingin di tengah dengan membangun neoblok itu, tetapi ekonomi kekuasaan kapital dalam tanda kutip ya waktu itu kapitalis era itu ya tumbang karena kembali mentalitas kita itu kan mentalitas transaksional. Kita ini dijajah oleh POC kok, pedagang kok. Ini mentalitas kita yang dikatakan Mokhtar Lubis itu benar. Lah, ke depan gimana? Kita nggak mungkin lagi hidup dalam masa lalu yang reaktif itu. Maka kita harus memutus lembaran sejarah itu dengan menatap masa depan, yaitu tidak masuk dalam lingkaran kepedulian terus, tapi lingkaran keterpengaruhan. Lah, maka Pancasila harus menjadi tata dunia baru dan tata peradaban. Ini yang harus kita, anak teman-teman mahasiswa, harus kita mulai optimis. Karena dengan pandemi COVID sebenarnya ada peluang bagi kita untuk membangun kemandirian. Kemarin bidang ekonomi, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dan itu hanya mungkin kalau kita menguasai 3 hal pokok. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Dan teman-teman anak-anak generasi milenial ini paling jago itu. Rebut itu, seperti dikatakan Soekarno, beri anak muda, maka aku bisa menantang dunia. Maka sama, beri anak-anak muda GMNI, maka aku bisa mengubah Indonesia. Merdeka, merdeka. 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 Baik, terima kasih Romo Merdeka. Beni atas penyampaian close statement yang sangat menggugah. Dan terakhir kesimpulan yang bisa kita tarik di sini bahwasanya sebenarnya baik dalam unsur legal ataupun di dalam ideologi ini hanya merupakan politik, sebuah drama politik saja, sehingga kita mencapai di titik permasalahan di TWK ini pada KPK yang dilaksanakan oleh KPK. Baik, jadi demikian saja mungkin untuk kesimpulan kita pada diskusi pada hari ini. Jadi tidak terasa juga kita sudah mencapai pada penghujung acara. Saya Dupuy sebagai moderator dalam diskusi kali ini izin mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Dipersilakan untuk MC. Baik, terima kasih terhadap Bung Dupuy karena telah memoderatori sidang kita pada hari ini dengan cukup luar biasa. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Beda Pikir Jilid 1 hari ini. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada ketiga pembicara dan moderator. Kepada Bung Theo dan Bung Matanyari selaku ketua pelaksana dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat dan sepakat kepada ketiga pembicara dan kepada moderator pula. Ya, kepada panitia boleh di-share sertifikat dan plakatnya. Apakah sudah terlihat sertifikat? Bentar, belum. Baik, ini sudah terlihat. Kepada Romo Beni,
Ini merupakan sertifikat serta plakat dalam bentuk simbolisasi saja kami serahkan sebagai bentuk terima kasih kami kepada Romo Beni yang telah bersedia hadir pada siang hari ini untuk memberikan materi yang begitu baiknya, begitu luar biasa, dan kami harapkan dapat menjadi berguna bagi kami anak-anak muda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia ini. Dan mungkin nanti sertifikat dan plakat ini akan diserahkan dalam bentuk fisiknya, dikirimkan ke alamat yang alamat Romo Beni berdiam. Terima kasih Romo. Baik, kita sesi dokumentasi dulu. Apa kita sesi dokumentasi dulu untuk menyerahkan plakat dan sertifikatnya? Maaf, ini Romonya masih ada nggak ya? Sudah enggak lagi, Bung. Baik, kalau gitu dilanjut aja MC. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada sesi penyerahan terhadap Bung Kurnia Ramadan. Ya, Bung Kurnia juga sudah meninggalkan Zoom. Oke, baik. Kalau begitu kepada penyerahan sertifikat terhadap Bung Dukuis selaku moderator, dipersilakan Bang Bung. Baik, saya selaku Ketua Komisariat GMNI FAUI menyerahkan sertifikat ini kepada Bung Dukuis selaku moderator. Terima kasih kepada Bung Dukuis telah bersedia menjadi moderator, telah memimpin diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bung Ari dan panitia yang sudah mengadakan acara bedah pikir dengan topik yang sangat menarik dan suatu kehormatan bagi saya untuk moderatori acara pada hari ini. Terima kasih semua. Baik, akhirnya berakhir sudah acara penyerahan sertifikat kepada ketiga pembicara dan moderator kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara diskusi publik kita pada hari ini, izinkan panitia untuk melakukan sesi dokumentasi kepada seluruh peserta diskusi pada hari ini. Kepada panitia dokumentasi dipersilahkan dan harap kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera dengan tetap mematikan layar. Terima kasih. Terima kasih MC. Mungkin untuk Bung dan Sarina sekalian diharapkan untuk menyalakan kameranya untuk segera didokumentasikan bersama. Ditunggu mungkin untuk on cam. Oke, sudah tidak ada yang, masih ada. Oke, langsung saja kita screenshot ya, karena ada satu layar, satu kali screenshot saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bung dan Sarina sekalian, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, dengan berakhir sesi dokumentasi, diskusi publik kita pada hari ini sudah sampai pada penghujung acara. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Kurnia Ramadana, Romo Beni Susetio, selaku pembicara yang telah berbagi wawasan, cerita, pengalaman, serta kepada Bung Dukuis sebagai moderator yang telah membantu diskusi kita pada hari ini. Tidak lupa saya juga berterima kasih terhadap kepada Bung Bunda Sarina sekalian yang sudah berpartisipasi serta tetap selama acara berlangsung. Kami harap bedah pikir di satu hari ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan diskusi pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Om, selamat sore, salam kebajikan. Sampai jumpa pada kesempatan diskusi publik lainnya. Terima kasih. Halo teman-teman, sebelumnya kami dari panitia ada sedikit pemanis lah di acara ini, menyediakan hadiah bagi peserta yang aktif bertanya, ikut berpartisipasi dalam
diskusi ini. Mungkin siapa nih teman-teman, menurut teman-teman yang paling aktif nih? Bung Ari, ada nama nggak Bung Ari? Kalau tadi sih saya lihat yang paling mantap dalam diskusi Bung Arthur nih. Gitu ya, Bung Arthur ya. Ada, kayaknya tadi siapa yang bertanya lagi ya? Tadi kayaknya ada ya. Kayaknya memang Bung Arthur sih yang tadi cukup agak panjang tanya jawabnya dengan pembicara kita ya. Baik, kalau gitu karena sudah diputuskan nih oleh Komisaris Gemini FAUI, berarti pemenang jatuh kepada Bung Arthur Lasido Huta Barat. Selamat Bung Arthur, boleh kasih sepatah kata nih. Oh iya, sebelumnya terima kasih untuk Bung Fridolin dan kawan-kawan dari Komisariat FAUI Gemini. Mungkin untuk harapan saya banyak-banyak bikin diskusi seperti ini karena kalau boleh jujur di UNJ sendiri kami masih mencoba juga untuk merintis diskusi-diskusi seperti ini. Mungkin kedepannya kita bisa kerjasama atau diskusi bareng dan yang penting tetap semangat aja. Ya, sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Bung Arthur. Kami juga dari Gemini FAUI berharap kepada komisariat-komisariat Gemini di yang lainnya dapat berkolaborasi ke depannya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja kepada MC boleh kita. Baik, berikut sudah selesai juga sesi partisipan. Untuk seluruh peserta sudah dapat meninggalkan ruang